selanjutnya, kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan instalasi motor listrik berbagai kendali. Ya, kemudian keterampilan itu mengoperasikan instalasi motor listrik berbagai kendali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis komponen instalasi motor listrik berbagai kendali. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan fungsi instalasi motor listrik berbagai kendali. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi melalui kegiatan tatap muka dan menggali informasi, kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis komponen instalasi motor listrik. Kita review dulu materi sebelumnya. Ya. Sebelumnya itu telah mempelajari tentang dua lingkaran putaran secara manual. Yang menggunakan berapa kontaktor? Berapa dan? Iya, dua. Ya. Kalau misalnya dua-duanya bekerja secara bersama, akibatnya apa? Korslet, short, ya benar bilang. Kemudian ketika kontaktor 2 koilnya ya pasang secara seri, kontak NC-nya dari kontaktor 1. Seperti itu ya. Ingat kembali ya pelajaran sebelumnya. Ya. Ini sedikit motivasi untuk kalian. Menuntut ilmu itu panjang hayat. Kalian jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kalian dapatkan. Nah, ini materi pembelajarannya. Yang pertama itu adalah jenis-jenis rangkaian pada sistem pengendali elektromagnetik. Yang kedua, diagram kontrol dan diagram daya pengendali motor. Tadi sudah disampaikan materi pembelajarannya ya untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan ke narasi permasalahan. Jadi sebuah pabrik ingin membuat mesin kren seperti yang lihat pada gambar di samping ini, ya seperti mesin krennya. Nah, ini ingin dibuat secara otomatis. Cara kerja yang diinginkan adalah ketika mesin kren dinyalakan, motor akan bergerak ke kanan. Kemudian setelah barang sampai di posisinya, ya, jadi berhenti sebentar nih. Ya, ketika posisinya misalnya posisi barangnya sudah sampai, dia akan berhenti sebentar untuk meletakkan, ya, meletakkan barang tersebut ke posisinya. Nah, kemudian setelah sampai berhenti, dia kembali lagi ke posisi semula. Ketika mesin kren bergerak ke posisi kiri, ke posisi semula, dioperasi secara manual. Ya. Nah, jadi mesin kren ini bagaimana bekerja secara otomatis juga ketika off-nya. Ya, bagaimana caranya? Selanjutnya rangkaian ini merupakan penjabaran dari sistem pengendalian tersebut dengan menggunakan pengantar jenis NDIF 1,5 mm persegi. Ya, jadi tahu kan kabel NDIF itu apa? Kabel NDIF itu kabel apa jenisnya? Serabut, betul, ya, betul kali. Nah, selanjutnya time delay, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Ya, kita lanjutkan ke time delay, ya. Nah, ini rangkaian kendalinya, ya. Nah, kemudian ketika ditekan tombol on start ini, ya, ini lampu indikator ini tidak akan langsung menyala, ya, tapi nanti tergantung dari settingan yang ada di TDR ini. Kalau menyampaikan simulasinya, bagaimana cara kerja dari settingan tersebut, ini kita tekan tombol on-nya, ya, seperti ini. Nah, ini lampu indikator nggak langsung on. Kemudian setelah hitungan ke 5 detik, ya, baru lampu indikator ini bekerja seperti itu. Nah, ini tugas kelompoknya, ya. Ini kalian tentukan daftar komponen yang dibutuhkan dalam instalasi motor listrik 2 putaran secara otomatis. Kemudian yang kedua itu kalian harus bisa merancang, ya, rangkaian instalasi motor listrik tersebut. Dan ketiga itu adalah kalian mampu menjelaskan cara kerja dari instalasi motor listrik tersebut. Kita bagi kelompoknya, ya. Jadi yang kelompok 1 itu adalah Abdul Khalid, kelompok 1, kemudian Muhammad Farhan. Farhan siap ya? Siap. Kemudian Ragil Iqbal. Ragil? Siap. Oke, siap. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu adalah
Abdul Rahim Mulia, ini kelompok 2. Kemudian Awaludin, setelah itu Fahri Maulana, yaitu kelompok 2. Kalian kalau mengalami kesulitan bisa bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Silakan kan? dalam rangkaian motor itu 3 kata dengan 2 arah putaran berbeda secara otomatis, komponen kunci dalam rangkaian itu apa ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Dani. Ya. Ini rangkaian seperti ini, apakah membutuhkan rangkaian pengunci? Gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya ini ya, apakah ada komponen pengunci dalam rangkaian ini? Ya, pasti dalam rangkaian itu pasti ada penguncinya. Karena kalau tidak ada pengunci, saat tombol on ditekan itu akan terus ditekan terus, kayak nyala terus, agak mati-mati. Itu aja sih jawaban dari kelompok saya. Ya, sebelumnya terima kasih. saya perjelas lagi ya. Jadi memang ini rangkaian butuh pengunci ya. Jadi kalau misalnya tanpa pengunci ya, itu tombol on akan harus kita tekan terus ya. Jadi seperti itu. Tapi dengan adanya pengunci ya, kita tekan sekali maka motor akan bergerak terus ya, berputar terus. Ya, kita lanjutkan ke presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju, Abdul Khalid, Muhammad Farhan dan Kagil. Kerjanya adalah apabila kita ingin membuat motor tersebut berputar ke kanan dan kiri secara otomatis terus menerus, maka tinggal tambahkan timer satu lagi dan keluarkan K3 set waktu selama 5 detik agar motor dapat berputar ke arah kiri selama 5 detik. Lalu keluaran dari timer 2 gunakan kotak NC dan pasang sebelum timer 1 yang mengakibatkan rangkaian mengulang dari K2 bekerja selama 5 detik. Lanjut K3 aktif selama 5 detik, begitu terus berulang motor berputar. Untuk mematikannya, tinggal tekan tombol off secara manual. Untuk membuat kren tersebut mati secara otomatis setelah kren menempati posisi semula, maka ganti saja tombol off tersebut dengan kontak NC dari timer 2 keluaran dari K3. Maka tidak perlu lagi menekan tombol off secara manual karena sudah digantikan oleh kontak NC timer 2 yang akan mematikan kren secara otomatis. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah menyampaikan presentasinya. Saya melihat permasalahan yang di rangkaian kalian. Nah, kemudian ketika seperti ini ya, dia langsung bisa berputar ke arah left kiri ya. Seharusnya ya, rangkaian yang kamu buat itu tidak langsung berputar ke arah kiri ya, tapi harus ada jeda terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kamu posisi maju kemudian langsung mundur, barangnya nggak bisa ditekan kan, seperti itu kan, gitu ya. Jadi posisinya harus kalian buat jeda dulu. Jadi permasalahan ini sudah baik disampaikan, tapi harus dilengkapi ya. Caranya kamu bisa menggunakan satu lagi timer, jadi ada 3 buah timer untuk membuat jeda, kemudian membuat otomatis mati off ya ketika posisi awal. Nah, kemudian yang kedua ya, di sini ada 3 buah kontaktor K1, K2 dan K3 ya. Lebih baik K1 ini kalian ganti dengan relay ya, tidak secara langsung terhubung ke motor ya. Yang terhubung ke motor itu adalah K2 dan K3. Lebih ekonomis kalian menggunakan relay daripada menggunakan kontaktor ya. Seperti itu masukan dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke posisi kalian ya. Presentasi sudah dilakukan, kalian silakan lanjut ke prakteknya ya. Kalian bisa menempati posisi-posisi kalian. Ya, gimana Farid? Awal kemudian ada kesulitan? Iya ini Pak, saya untuk PDR-nya ada kesulitan Pak dari kabelnya ini. Karena kabelnya yang 1,5 kegedean, saya makanya yang 0,75 NEM Pak. Iya. Jadi diganti apa, jangan NEM. Kalau kontrol itu pakainya yang NIAF ya. Oh iya Pak. Diganti ya. Iya. Cari yang serabut, kemudian yang ukurannya 0,75 memang. Kalau misalnya terlalu itu besar
susah maksudnya ukuran 1,5 kita masuk ke dalam itu, apalagi kalau misalnya ada satu lebih kabel masuk ke dalam terminal TDR ya. Iya. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, sekarang coba dinaikkan MCU-nya, sumbernya dinaikkan. Ya, tes. Pasang bolon. Sudah di reset belum? Ini jeda ya. Posisi awal ya, balik arah putaran ya. Iya, Pak. Kalian sudah membuat rangkaian dengan benar sesuai dengan fungsinya ya. Dan selanjutnya nanti kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan LKPD-nya secara individu sesuai dengan hasil diskusi kalian, kemudian sesuai dengan hasil praktek kalian saat ini ya. Hasil praktek kalian membuktikan bahwa yang kalian diskusikan itu rangkaiannya sudah sesuai ya. Terima kasih. Silakan dibereskan kembali peralatan dan alat bahannya. Perhatikan kembali ya, kalian sudah melakukan praktek kali ini. Ini ada tugas individu yang harus kalian nanti kerjakan ya setelah ini. Yang pertama itu kalian bisa mengerjakan KKPD sesuai dengan hasil diskusi dan hasil praktek kalian ya. Itu ada gambar yang harus kalian buat ulang berupa rangkaian kontrol dan rangkaian utamanya atau rangkaian dayanya. Setelah itu kalian harus menjelaskan kembali cara kerja rangkaiannya tersebut ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kalian bisa mengerjakan soal formatif yang ada pada judul kartu ya. Kalian kerjakan untuk soal pilihan ganda ya. Nah, selanjutnya untuk minggu depan ya, kalian nanti mempelajari tentang rangkaian start delta secara otomatis ya. Kalian saya harap tetap masuk ya, tetap hadir, jangan sampai tidak masuk ya, jangan sampai kalian alpha ya. Selanjutnya untuk berikutnya yaitu mungkin siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini, silakan. Jadi, jadi kesimpulan hari ini teman-teman, jadi kita bisa merangkai-rangkaian balik arah putaran motor di Jakarta secara otomatis dengan menggunakan DDR. Kemudian rangkaian ini tidak memerlukan interlock sebagai pengaman dari hubung singkat ketika balik arah putaran karena ada jeda ketika K1 off dan K2 tidak langsung on. Kemudian mematikan secara otomatis. Kita membutuhkan DDR ketiga, di mana kompetensinya memutuskan relay. Ya, benar. Seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya sudah dijelaskan secara lengkap. Terima kasih Dani. Selanjutnya tadi diawali dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk menjadi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.